Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, serta Bapak, Ibu, dan Saudara yang bergabung bersama kami hari ini. Ibadah online Gereja Every Nation Jogja, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020. Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Melewati lagu-lagu yang kita nyanyikan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk merayakan betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita, bahwa Ia bersedia memberikan hidupnya bagi kita di kayu salib, agar kita menjadi ciptaan baru di dalamnya. Mari kita bersukacita dan bernyanyi baginya dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah online dalam kondisi yang sehat. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah online kami pada pagi ini. Kiranya Engkau yang memberikan penyertaan kepada kami, sehingga pada saat ini hati kami hanya tertuju kepadamu, dan hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Come on, church. If you believe that nothing is impossible for our God, let us sing. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, church, let us believe that nothing is impossible for our God. Let's sing, I believe. I believe, I believe.
believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Sing once more, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We believe that nothing is impossible for you, Lord. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak kita di surga, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui semua rancangan bagi umat. Dan rancangannya ada damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari katakan Bapa. Aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Takkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah satu-satunya dasar kita berharap. Mari nyanyikan lagi dari awal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Kini aku percaya.
Aku kan setia, aku kan setia. Amin. Mari kita nyanyikan Bapak Saudara. Aku kan setia. Aku kan setia pada panggilanmu. Ku menyembahmu. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amen. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat Every Nation Yogyakarta yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan menempatkannya di Taman Eden. Tuhan mempunyai tujuan agar supaya Adam memelihara dan mengelola taman tersebut. Tuhan memberikan perintah, namun juga Tuhan memberikan larangan. Singkat cerita, kita tahu bahwa Adam dan Hawa gagal. Mereka jatuh dalam dosa, dan sejak itu Tuhan mengutuk tanah, dan manusia dengan bersusah payah mencari rezeki dari tanah sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sudah dengan jelas Tuhan memposisikan manusia bukan sebagai pemilik dengan sekendak hati mereka, namun mereka sebagai pengelola yang tunduk pada perintah dan larangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga belajar dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga, di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Apa yang dimaksudkan Yesus dalam ayat tersebut? Apakah orang miskin di hadapan Tuhan itu sama dengan orang-orang yang kita jumpai mereka kesulitan dalam memenuhi kehidupan kesehariannya? Jawabannya bukan seperti itu. Karena ketika seseorang merasa memiliki apa yang ada dalam dirinya, walaupun itu sedikit, walaupun itu dalam kemiskinannya, itu tidak serta-merta menjadikan dia sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan, seperti yang dimaksudkan Yesus. Tapi ketika ada seseorang kaya raya, berlimpah dengan hartanya, namun dia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya bukan miliknya, tapi milik Tuhan sepenuhnya, dialah orang seperti inilah yang dimaksudkan Tuhan miskin di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika kita bicara mengenai miskin di hadapan Tuhan, kita tidak sedang membicarakan banyak sedikitnya harta seseorang, tapi kita sedang membicarakan mengenai bagaimana sikap seseorang terhadap apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Dia sebagai pemilik atau memposisikan diri sebagai pengelola. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan sangat bersuka memberkati orang-orang yang mempunyai sikap untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada dia.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama memposisikan diri kita bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola yang baik. Segala sesuatu yang kita jumpai tangan kita untuk kerjakan, mari kita lakukan dengan sekuat tenaga. Apapun yang kita perbuat, mari kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita melimpah, supaya kita menjadi saluran berkat-Nya bagi orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, selamat memberi yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat datang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini, Jemaat Every Nation, dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama kami, apakah untuk pertama kalinya atau untuk sekian kalinya, terima kasih untuk kehadirannya. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, dan melalui persembahan yang kita dengarkan, kita lihat pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini dan tidak kekurangan hal yang baik. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, kesehatan, pemeliharaan, penyediaan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami menyadari semuanya itu karena kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati pemberitaan firman-Mu dan merubah hati kami, cara berpikir kami, dan perilaku kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita ada di ibadah online kanal YouTube Every Nation Jogja Online Sunday Service pada hari ini tanggal 30 Agustus 2020 bersama saya, Pastor Jimmy Peter Kaloserang. Kita masih berada di seri khotbah The Gospel Explained yang diambil dari kitab Roma, pelajaran selama 22 atau 23 minggu, dan kita hari ini sudah sampai kepada minggu ke-9. Dan tujuan akhir dari pelajaran kitab Roma ini agar kita memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kuasa Injil dan implikasinya atau dampaknya bagi kehidupan kita melalui kita mempelajari kitab Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu ke-9 ini kita sudah ada dalam tahap kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan slide-nya, tahap pertama itu yang berwarna biru. Di situ sudah ada sekitar 7 minggu yang kita sudah selesaikan, dan ada tanggal-tanggalnya di situ. Bapak Ibu bisa menyaksikan di tayangan sebelumnya. Dan yang berwarna biru itu bagaimana Injil berkuasa, dan Injil ini berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan bagaimana manusia terhilang, dan dengan kekuatannya sendiri, dengan ibadahnya sendiri, dengan perbuatan baik dan bahkan agamanya tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan penghakiman kekal. Manusia membutuhkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. The power of the gospel, kuasa Injil yang dibutuhkan oleh manusia, anugerahnya, kasih karunia yang dibutuhkan oleh manusia yang bisa menyelamatkan. Kemudian yang berwarna orange, kita ada di dalam tahap kedua sejak minggu lalu tanggal 23 Agustus dan hari ini tanggal 30 Agustus. Injil berkuasa untuk memberikan anugerah dan keselamatan bukan hanya untuk nanti ketika berbicara tentang hidup yang kekal nanti, tetapi hari ini kita diberikan anugerah untuk memerintah dan berkuasa dalam hidup ini. Itu pelajaran minggu lalu. Dan hari ini tanggal 30 Agustus kita masuk pada satu judul khotbah yang baru, dan Bapak Ibu bisa perhatikan di screen ini yang berwarna biru itu tahap pertama dari 23 minggu seri khotbah The Gospel Explained dari kitab Roma. Dan tahap kedua yang berwarna orange kita sudah mulai dari minggu lalu,
The grace of God, anugerah Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita semua untuk bekerja dan berhasil dalam hidup ini. Rasul Paulus berkata bahwa dia bekerja lebih keras lagi, tapi bukan karena dia, tapi karena kasih karunia atau anugerah Allah yang ada dalam dirinya. Itu kita sudah pelajari minggu lalu, Bapak Ibu bisa menyaksikan bagi yang belum mengikuti. Dan pada hari ini, judul khotbahnya Newness of Life, kebaruan hidup atau hidup yang diperbarui. Teksnya kita ambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca teks kita. Roma pasal 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Kita mulai dari ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Lalu kita loncat ke ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, di bagian awal surat Rasul Paulus kepada gereja di Roma, Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kekuatan kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Dia mengatakan di mana dosa meningkat, di mana dosa di situ ada dosa begitu berlimpah dosa, tetapi kasih karunia Allah atau anugerah Allah semakin berlimpah lagi, semakin lebih besar lagi daripada kuasa dosa tersebut menurut Roma 5 ayat 20. Apakah hal ini berarti kita bisa terus berbuat dosa? Karena anugerah Allah ada, apakah ini bisa berarti kita berbuat dosa dengan kemauan kita sendiri? Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita tidak boleh menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Ya, Rasul Paulus di sini menantang gagasan ini dengan menggunakan gambaran baptisan yang merupakan gambaran kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mati bagi dosa dan dikuburkan bersama Kristus, dan kemudian kita juga dibangkitkan dalam hidup yang baru bersamanya. Jadi waktu kita dibaptis, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibaptis menjadi satu dalam kematian Kristus, dan waktu kita keluar dari air, kita dibangkitkan, kita satu menjadi sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi manusia lama kita sudah dikuburkan dalam baptisan dan kita bangkit sebagai manusia yang baru bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi makna baptis ini adalah kita mengacu kepada apa yang Tuhan lakukan, kematiannya dan kebangkitannya. Waktu kita dibaptis, kita satu dalam kematiannya, dan waktu kita keluar dari air, kita satu dalam kebangkitannya. Nah, apakah artinya bagi kita yang hidup pada hari ini? Poin yang pertama, kita harus memandang diri kita bahwa kita hidup di dalam Kristus. Pandanglah diri Anda, saudara, dan saya, bahwa kita hidup di dalam Kristus. Roma pasal 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Karena kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, diri kita yang lama yang berdosa telah mati bersama Dia. Ini membebaskan kita dari kuasa dosa. Kalau kita berpikir bahwa kita menganggap hidup kita, diri kita, sudah menjadi satu dengan kematian Tuhan waktu kita dibaptis, dan kita dibangkitkan dan menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka ini membuat kita bebas dari kuasa dosa. Karena artinya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Saat kita mempertimbangkan diri kita sendiri sudah mati bagi dosa, maka kita tidak lagi fokus kepada pergumulan dosa. Sebaliknya, kita hidup di dalam Kristus dan mengandalkan kasih karunia yang Ia berikan kepada kita. Nah, ada seorang filosofer atau filsuf ateis yang bernama Quentin Smith. Dia mengatakan
dalam satu kutipan bukunya, dia mengatakan bahwa we came from nothing, by nothing, and for nothing. Dia tidak percaya ada Tuhan, dan dia berkata kita semua manusia ini datang dari ketiadaan, dan oleh ketiadaan, dan untuk ketiadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan. Dan kita hidup oleh Dia. Kita ada dari Dia, kita hidup oleh Dia, dan kita hidup untuk Dia. Antara kita dari Tuhan dan kita hidup untuk Tuhan, di tengah-tengahnya ini ada kita hidup oleh Tuhan. Ada tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang kita genapi. Bahwa kehidupan kita ini meaningful, artinya berguna, berarti. Ya, kita tidak seperti yang dikatakan oleh Quentin Smith bahwa kita berasal dari ketiadaan dan oleh ketiadaan untuk ketiadaan. Nah, teorinya ini berdasarkan dia tidak percaya penciptaan, karena kita tahu sebagian kaum ateis percaya bahwa alam semesta ini dan kehidupan manusia dibentuk karena ada satu Big Bang atau ledakan dahsyat di alam semesta yang kita sebut seringkali disebut dengan supernova. Jadi kejadian yang begitu dahsyat di alam semesta, ada ledakan yang begitu dahsyat, dan dari ledakan itu kemudian tercipta kehidupan. Nah, secara akal sehat, secara logik, ini kelihatannya sesuatu yang mustahil, tidak masuk ke nalar kita. Saya memberikan ilustrasi atau analogi seperti ini, suatu ledakan yang begitu dahsyat, begitu besar, kemudian dari ledakan yang dahsyat itu tercipta Airbus 380. Bapak Ibu bisa lihat di screen bagaimana instrumen-instrumen yang ada di dalam kokpit pesawat Airbus 380, pesawat terbesar yang ada pada saat ini. Ya, begitu canggihnya, apakah bisa tercipta dari suatu ledakan besar atau teori Big Bang? Tentu saja, kalau kita lihat Bapak Ibu, kecanggihan Airbus 380 ini begitu rumit, ya, instrumen-instrumen yang ada di dalam kokpit pesawat tersebut dengan semua sistem yang ada dalam pesawat tersebut. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa manusia kita, tubuh kita ini lebih rumit lagi. Seluruh sistemnya, sistem syaraf, sistem indera kita, sistem sirkulasi darah, sistem semua metabolisme dan sel ini begitu rumit. Tidak mungkin terjadi dari Big Bang atau ledakan dahsyat. Pasti ada sesuatu atau ada tangan Tuhan, ya, yang lebih dahsyat, yang berkuasa menciptakan dan merancang dengan detail, dengan komplit seluruh sistem kehidupan yang ada pada saat ini, termasuk diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia, oleh Tuhan, dan kepada Dia, kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak seperti Quentin Smith tadi yang mengatakan dari ketiadaan, oleh ketiadaan, dan untuk ketiadaan, yang akhirnya membuat manusia hidup dengan kekuatannya sendiri, tidak percaya Tuhan, dan kemudian mereka jatuh dalam berbagai-bagai dosa karena mereka kepercayaan yang salah tersebut. Tapi Alkitab berkata bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dan oleh Dia kita hidup, kita bergerak, kita bekerja, kita ada oleh Dia dan kepada Dia. Tujuan hidup kita adalah nanti kita akan kembali ke Tuhan. Dan selama kita hidup di muka bumi ini, berarti kita bekerja untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi poin pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memandang diri kita, hidup kita ada di dalam Tuhan. Nah, ini ada satu cerita yang terjadi, betul-betul terjadi, true story. Satu hari ada seorang yang mengendarai mobil. Ini kejadian pada awal permulaan abad 19,
Dan kemudian mobilnya ini mogok, ya. Kemudian bapak ini berhenti dan berusaha memperbaiki mobilnya mogok. Tapi kemudian ada satu lagi mobil yang mirip dengan yang dikendarai oleh bapak yang mobilnya mogok ini berhenti. Dan seseorang turun dari mobilnya dan dia berusaha membantu memperbaiki mobil yang mogok ini. Lalu dia membuka kap mesinnya, kemudian dia meminta bapak yang tadi mobilnya mogok untuk masuk ke dalam dan coba menstarter kembali. Dan dalam satu kali starter, mobilnya nyala kembali. Bapak ini begitu takjub, siapa orang ini? Ketika dia bertanya, Bapak siapa? Kok bisa memperbaiki mobil saya begitu cepat? Dia berkata, saya Henry Ford yang menciptakan mobil ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya dan kita tahu dan kita meyakini bahwa hidup kita ini ada di dalam Tuhan, bahwa hidup kita ini dari Dia, diciptakan oleh Tuhan, dan oleh Dia, dan untuk Dia, maka sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan yang paling tahu tentang kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, kita kembali ke Dia. Dia bisa memperbaiki kehidupan kita. Jadi poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus memandang hidup kita ada di dalam Kristus. Poin yang kedua, biarkan Kristus memerintah dalam hidup Anda. Ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat dan kita mengakui dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Judul khotbah ini Newness of Life, kebaruan hidup. Setelah kita bertobat lahir baru, kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, kita menjadi ciptaan baru, dan kita memiliki sifat yang baru dalam kehidupan kita. Dan yang poin yang kedua ini, kita membiarkan Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Setelah Kristus, kita memandang diri kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus mengizinkan Kristus yang memerintah, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menuruti keinginan tubuh kita yang berdosa, yang fana, supaya kita tidak lagi menuruti keinginannya, menurut Roma 6 ayat 12. Karena kita sudah mati bagi dosa. Bapak Ibu masih ingat ketika kita dibaptis, kita satu dalam kematiannya Tuhan, dan kita dibangkitkan, kita satu dalam kebangkitan Tuhan. Hidup kita tidak lagi diatur oleh dosa. Daripada membiarkan dosa mengarahkan keputusan dan tindakan kita, tanggapan kita yang seharusnya adalah kita membiarkan Kristus memerintah dalam hidup kita. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepadanya, kita tunduk dan berserah kepadanya, dan mengizinkan kasih karunia-Nya atau anugerah-Nya mengubah semua bidang dalam kehidupan kita. Dalam bidang kita membangun rumah tangga kita, dalam bidang kita melakukan pekerjaan kita, usaha kita, dalam bidang kita membesarkan anak-anak kita, dalam bidang Bapak Ibu Saudara mungkin masih sekolah, studi, belajar, kita harus mengizinkan Tuhan anugerah-Nya, kasih karunia-Nya merubah semua bidang dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada satu analogi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan ikan berenang karena mereka ikan. Ya. Burung terbang karena mereka burung. Orang berdosa hidup dalam dosa karena mereka orang berdosa. Seekor ikan bukan ikan karena ia berenang. Maksudnya apa? Manusia bisa berenang, tapi tidak disebut ikan. Jadi bukan karena dia bisa berenang, maka disebut ikan. Tapi karena dia ikan, maka dia berenang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kodrat menentukan tindakan. Nature determines action. Kodrat Bapak Ibu Saudara dan saya, nature-nya kita, sebelumnya kita berdosa. Oleh sebab itu kita hidup dalam dosa. Tapi suatu kita menjadi ciptaan yang baru, kodrat kita bukan lagi manusia lama. Ketika kita beranggapan dan memikirkan bahwa Kristus
ada dalam kehidupan kita, kita tinggal dalam kehidupan kita tinggal dalam Tuhan, dalam Kristus. Dan lalu yang poin kedua, kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, maka yang lama itu sudah berlalu. Ya, nature sifat alami kita yang berdosa yang lama itu sudah berlalu, kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita percaya Injil yang menyelamatkan, kuasa Injil yang memberikan kita anugerah, pelajaran minggu lalu, bukan hanya untuk keselamatan, tetapi anugerah untuk melewati, menjalani hidup ini, di mana Tuhan memberikan kita kasih karunia dan anugerahnya untuk bekerja, untuk belajar, berusaha, membangun keluarga, dan kita berhasil dalam hidup ini, bukan karena kita, seperti Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras bukan karena aku, tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang ada dalam diriku. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita menjadi ciptaan yang baru, kita mengizinkan Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan anugerahnya, kasih karunia-Nya bekerja untuk merubah seluruh bidang kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kodrat sifat alami kita yang baru adalah bukan manusia lama lagi yang berdosa, tapi manusia yang sudah diperbarui. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam dosa. Kita mempunyai sifat nature yang baru, bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya. Poin yang ketiga, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai instrumen atau alat kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dalam teks English Standard Version, senjata itu digunakan kata instruments. Ya. Saya ulangi lagi, Roma 6:13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu kita sudah mati terhadap dosa kita. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata atau instruments kebenaran. Kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah untuk dipakai sebagai alat instrumen untuk kebenaran, bukan untuk kelaliman, bukan untuk berbuat dosa. Instrumen atau alat adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang yang terampil. Seperti seorang ahli bedah yang menggunakan peralatan bedah. Atau seperti seorang musisi yang menggunakan alat musiknya untuk mencapai suatu tujuan. Dokter bedah agar membedah dan bisa berhasil, bisa sembuh. Musisi menggunakan alat musiknya untuk mengkompos, menciptakan satu lagu atau gubahan lagu, kompos lagu. Demikian juga hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Firman Tuhan tadi berkata, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai alat atau instrumen untuk melakukan kebenaran. Siapa ahlinya? Tuhanlah ahlinya, dan kita adalah alatnya. Alat yang Dia pergunakan untuk mencapai tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Sejak kita sudah mati bagi dosa, dan kita telah dihidupkan dengan Kristus, kita tidak lagi dengan sengaja mempersembahkan tubuh kita untuk tujuan berdosa, melainkan sebagai orang yang telah diberi hidup baru oleh Tuhan, kita harus mempersembahkan diri kita kepadanya untuk menjadi alat atau instrumennya bagi tujuan yang benar. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Di dalam teks English-nya, English Standard Version, dikatakan, for we are God's masterpiece. Ya, kita ini buatan Allah, kita ini mahakaryanya Allah, masterpiece, mahakaryanya Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam teks yang lain, kata kita ini buatan Allah
atau tadi English Standard Version dikatakan God's masterpiece. Ya, di terjemahan lain digunakan God's workmanship, ya. Artinya kita ini diciptakan, dibuat atau produk buatannya Tuhan. Ya, workmanship diambil dari bahasa Greka, bahasa Yunani, poiema. Ya, menurut Strong 4161, yang artinya sesuatu yang dijadikan, suatu pekerjaan, ya, sesuatu produk di mana Tuhan yang menciptakan kita, di mana Tuhan yang menghasilkan kita. Dialah God's, dialah masterpiece, ya, dia yang menciptakan, ya, dialah maestronya, dan kita adalah adik karya ulungnya, God's masterpiece. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 tadi mengatakan karena kita ini God's masterpiece, kita ini mahakaryanya Tuhan, ya, adik karya Tuhan. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya menutup konklusi rangkuman dari khotbah hari ini, newness of life, kebaruan hidup atau hidup yang diperbarui setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan, adalah hidup kita ada di dalam Kristus. Dan kita mengizinkan Kristus memerintah dalam hidup kita, sehingga kita bisa mempersembahkan diri kita, kehidupan kita, tubuh kita, dengan seluruh keberadaan kita, dengan seluruh sumber daya yang kita miliki, sebagai alat untuk kebenaran, bukan untuk kelaliman dan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa firman Tuhan pada hari ini membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, dan merubah hati kita, merubah pikiran kita. Kita menyadari kita harus memandang bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa. Nature kita sebagai ciptaan baru adalah untuk kebenaran. Kita hidup mempersembahkan tubuh kita, diri kita, seluruh keberadaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dialah maestronya dan kita adalah alatnya, dipakai untuk tujuan kebenaran. Karena Tuhan yang paling tahu kita, karena Dia menciptakan kita. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan tayangan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terbelenggu atau terikat oleh suatu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, saudara menyiksa tubuh saudara, apakah dengan obat-obatan, apakah dengan perlakuan-perlakuan yang buruk yang tidak semestinya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, oleh anugerah Tuhan, saudara bisa berhenti atas seluruh kebiasaan buruk tersebut. Karena kita ini diciptakan seturut segambar dengan Kristus. Kita ini adalah, tadi Alkitab berkata, Efesus tadi berkata, God's masterpiece, ya, mahakaryanya Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Waktu kita memandang diri kita hidup di dalam Kristus, dan kita mengizinkan Tuhan Kristus Yesus Kristus memerintah dalam kehidupan kita, kita bisa mempersembahkan tubuh hidup kita dipakai sebagai alat kebenarannya untuk memuliakan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan memampukan kita semua untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa Tuhan untuk seluruh pemirsa jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ibadah online hari ini. Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau begitu nyata, dan Kau sanggup merubah. Ada anugerah-Mu Tuhan yang bisa merubah kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga kami tidak hidup dalam dosa, kami tidak diperhamba oleh dosa, tapi kami hidup dalam kebenaran, untuk kebenaran, karena kami tahu bahwa hidup kami dari Tuhan, dan hidup kami oleh Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa, berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu depan
kita break series, saya tidak akan khotbah. Kita akan ada pembicara yang saya undang, dan siapa beliau, Bapak Ibu saksikan minggu depan, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara diberkati melalui ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sisa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan dari awal. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. There's no power that can break you, no limits can hold you, none other compares to you, King Jesus. Creation bows to the King. Together as one, we will sing.